Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, masih tentang teks drama. Nah, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai struktur dan kebahasaan teks drama. Sebelum ke materi, saya ingatkan silakan ambil buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat. Kalian bisa membuat peta konsep maupun ringkasan agar memudahkan kalian dalam belajar. Nah, langsung saja ya. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Struktur dan kebahasaan teks drama. Kita akan belajar tentang struktur drama terlebih dahulu. Teks drama tersusun atas bagian-bagian yang sistematis. Bagian-bagian tersebut disebut dengan struktur teks drama. Struktur teks drama dibedakan sebagai berikut. Ada 3 struktur teks drama. Yang pertama adalah prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga adalah epilog. Mari kita bahas satu persatu. Prolog. Prolog terdapat pada awal lakon drama. Prolog berperan menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon cerita yang akan disajikan. Prolog sering berisi sinopsis lakon, pengenalan tokoh-tokoh, serta berbagai konflik yang akan terjadi di panggung. Kemudian struktur yang kedua adalah dialog. Dialog merupakan percakapan antar pemain. Dialog dalam lakon drama menjadi media pengungkapan cerita. Dengan demikian, alur cerita drama diketahui oleh penonton lewat pemainnya. Dialog terdiri atas 3 bagian, yakni orientasi, konflik atau komplikasi, dan resolusi. Agar lebih jelas, yuk perhatikan penjelasan saya berikut ini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan tahap perkenalan atau pelukisan awal cerita. Biasanya orientasi berisi perkenalan tokoh, situasi, latar, ataupun peristiwa awal dalam cerita. Namun, tidak menutup kemungkinan orientasi menceritakan konflik yang akan terjadi. Yang kedua adalah konflik atau komplikasi, merupakan bagian tengah cerita. Bagian ini memaparkan tahap para pemain drama sudah terlibat dalam persoalan pokok. Bagian ini memuat berbagai macam permasalahan yang dialami tokoh. Permasalahan-permasalahan antara tokoh akan berkembang dan memuncak pada suatu peristiwa. Dan yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini merupakan tahapan penyelesaian. Konflik yang memuncak akan mereda. Dalam bagian ini akan terdapat pemecahan masalah. Konflik pun akan mulai memudar. Itu merupakan bagian dari dialog ya. Dan struktur yang ketiga atau yang terakhir adalah epilog. Epilog merupakan kata penutup yang mengakhiri pementasan drama. Biasanya epilog berisi kesimpulan isi cerita drama. Epilog juga dapat berisi ajaran yang diambil penonton dari drama yang ditonton. Setelah kita paham mengenai struktur drama, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yakni kebahasaan drama. Teks drama mempunyai beberapa unsur kebahasaan yang membuat dialog lebih menarik. Beberapa unsur kebahasaan dalam teks drama dapat dipaparkan sebagai berikut. Simak ya. Kebahasaan yang pertama adalah kata ganti. Teks drama menggunakan kata ganti baik pada bagian prolog, dialog maupun epilog. Kata ganti digunakan untuk menceritakan tokoh, menyebutkan tokoh, atau menyapa tokoh. Kata ganti dalam sebuah naskah drama ada 3, yakni kata ganti orang pertama,
kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama. Teks drama menggunakan kata-kata sapaan dan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yang sering digunakan adalah saya, aku, daku, ku, kami, dan kita. Kata ganti tersebut digunakan tokoh untuk menjelaskan apa yang dia katakan dan lakukan. Kata ganti orang pertama akan sering dijumpai pada dialog tokoh. Kata ganti yang kedua adalah kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang sering digunakan dalam teks drama adalah engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu, kalian, dan anda sekalian. Kata ganti kedua digunakan untuk menyapa lawan main. Penggunaan kata ganti orang kedua didasarkan pada konteks dan situasi. Misalnya, kata ganti Anda untuk orang yang lebih dihormati. Kata ganti yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog dan epilognya. Penggunaan ini dimaksudkan karena drama melibatkan banyak pelaku. Kata ganti yang lazim digunakan adalah ia, beliau, dia, nya, dan mereka. Kebahasaan yang kedua dalam teks drama adalah menggunakan kata tidak baku. Dialog dalam teks drama menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak formal. Sebagaimana percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama tidak lepas dari kosakata tidak baku. Kata tidak baku membuat kisah drama terkesan nyata dan realistis. Dan kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi. Dalam dialog sering dijumpai konjungsi. Konjungsi merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi yang sering digunakan dalam naskah drama adalah konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Penasaran apa pengertian dari keempat ini? Simak video ini seterusnya ya. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contoh konjungsi koordinatif adalah dan, atau, serta, tetapi, dan, sedangkan. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif, adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Satu klausa berkedudukan sebagai induk kalimat dan satu klausa lainnya sebagai anak kalimat. Bagaimana cara menentukan induk kalimat dan anak kalimat? Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri, sehingga harus bergabung dengan induk kalimat. Berikut ini adalah beberapa macam konjungsi subordinatif. Yang pertama, konjungsi subordinatif waktu. Antara lain, sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, sementara begitu, seraya, selang, selama, sambil, demi, setelah, sesudah, sebelum, sehabis, selesai, seusai, hingga, dan sampai. Banyak ya macamnya. Kemudian konjungsi subordinatif yang kedua adalah konjungsi subordinatif syarat. Terdiri dari jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Konjungsi subordinatif yang ketiga adalah konjungsi subordinatif pengandaian. Misalnya, andaikan, seandainya, umpama, dan sekiranya. Konjungsi subordinatif yang keempat adalah konjungsi subordinatif tujuan, yakni agar, supaya, dan biar. Konjungsi subordinatif yang kelima adalah konjungsi subordinatif konsesif, meliputi biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun, sungguh pun, dan kendati pun.
Konjungsi subordinatif yang keenam adalah konjungsi subordinatif pembandingan, yakni seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, daripada, dan alih-alih. Konjungsi subordinatif yang ketujuh adalah konjungsi subordinatif sebab. Misalnya, sebab, karena, oleh karena, dan oleh sebab. Konjungsi subordinatif yang kedelapan adalah konjungsi subordinatif hasil, meliputi sehingga, sampai-sampai, dan makanya. Konjungsi subordinatif yang kesembilan adalah konjungsi subordinatif alat, yakni dengan dan tanpa. Konjungsi subordinatif yang ke-10 adalah konjungsi subordinatif cara, yakni dengan dan tanpa. Itu merupakan macam-macam dari konjungsi subordinatif ya. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif berbeda dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi ini terdiri atas dua pasang kata. Contoh konjungsi korelatif adalah baik, bergabung dengan, maupun. Konjungsi yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertai. Konjungsi antar kalimat terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah konjungsi antar kalimat pertentangan, meliputi akan tetapi, namun, biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, meskipun demikian, dan sungguh pun demikian. Yang kedua adalah konjungsi antar kalimat waktu. Misalnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, dan selanjutnya. Konjungsi antar kalimat yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat penambahan. Misalnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu, dan masih banyak lagi konjungsi antar kalimat ya. Kebahasaan teks drama yang terakhir adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Adakah yang bisa menyebutkan contoh kata sifat? Contoh kata sifat ya, cantik. Bisa digabung dengan lebih cantik. Bisa juga dengan kata lain, kata sifat apa? Ayo, rajin juga bisa, lebih rajin, sangat rajin, dan masih banyak lagi contoh kata sifat ya yang berhubungan dengan sifat manusia. Seperti itu lebih mudahnya. Kira-kira sampai di sini materi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!